Wah, ini yang bapak-bapak yang tua-tua sudah semangat, yang muda-muda belum semangat. Ya, kedengarannya yang muda-muda itu baru 5 orang yang jawab. Saya ulangi sekali lagi, yang semangat, yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat, kan? Masalahnya sudah jam 9 lewat. Biasa kalau sudah jam 9 lewat nih, bola mata seperti lampu 5 watt. Ya, biasanya ini kalau siang hari ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Yo. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin. وأدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَجَاءَكَ فِي هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين صدق الله العظيم. Yang saya hormati Datuk Kepala Desa Talang Duku, Ketua Dusun, Bapak RT, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tua tenganai, para pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin yang saya hormati. Pertama, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat hadir di bawah tenda ini dalam sebuah acara syukuran. Syukuran dengan kelahiran seorang anak yang bernama Ahmad Abizar Al-Ghifari bin Irawan, sekaligus insya Allah akan dikhitannya anak yang pertama Ahmad Khotir bin Irawan.
Alhamdulillah sudah kita lalui berbagai rangkaian acara. Mulai dari acara pertama sampai sekarang ini katanya acara inti, Pak ya? Betul, Pak? Wah iya. Acara inti. Di mana acara inti ini Bapak-bapak sudah disiapkan minuman. Silakan Pak yang sudah siap minum, yang merokok-rokok silakan dulu ya. Ya, kue-kuenya silahkan dimakan. Ya, begitulah suka duka jadi penceramah. Kuenya keluar, penceramah suruh tegak. Iya. Tapi tenang Pak, insya Allah sudah ada jatah untuk penceramah nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian ya, kita nggak berapa lama Pak. Paling-paling ya setengah jam mana. Katanya tadi nonton akademi, oke siap. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, apabila kita melihat situasi kondisi hari ini ada perasaan kekhawatiran kita sebagai orang tua, di mana apa yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, la tattabi'unna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu qabbin. Kata Rasul, nanti umat Islam itu akan mengikuti satu kelompok manusia sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sekalipun kelompok itu masuk dalam lubang biawak sekalipun, umat Islam akan ikut masuk dalam lubang biawak itu. Siapa yang umat Islam ikuti itu? Kata Rasulullah, Yahudiyah wa Nasraniyah, kelompok Yahudi, kelompok Nasrani. Itulah nanti yang diikut-ikuti umat Islam di akhir zaman. Bapak hadirin sekalian, itu kata Nabi 14 abad yang lalu. Umat Islam nanti ngikut orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Ngikut-ngikut seperti orang Barat. Nah, sekarang kita lihat banyak kaulah muda, para pemuda-pemudi kita yang ikut-ikutan seperti orang Barat. Dalam kehidupan keseharian, cara berpakaian seperti orang Barat. Gaya minum, gaya makan juga seperti orang Barat. Pengantin seperti orang Barat. Kemudian lagi mencari pasangan, pacaran seperti orang Barat. Nanti kita ini banyak nyontoh-nyontoh. Dan kita lebih bangga dengan budaya-budaya luar ketimbang budaya-budaya kita sendiri. Alhamdulillah di desa kita ini masih tetap terlaksana budaya-budaya kita, namanya cukuran, khitaran, khitanan, dibacakan berjanji dan merhaban. Alhamdulillah masih dipertahankan budaya ini. Nanti di akhir zaman bapak-bapak, ini budaya secara sedikit demi sedikit akan hilang. Lihat saja di kota Pak. Kalau acara namu pengantin, acara khitan, acara cukuran, nampaknya sekarang sudah mulai berkurang. Yang tadinya pagi ada baca Quran, ada baca berjanji, nah, tidak ada lagi baca berjanji. Pelan-pelan akan hilang. Sehingga nanti acara pengantin cukup dengan organ tunggalnya, yang baca Quran tidak ada lagi. Ini berangsur-angsur, pelan-pelan akan hilang. Kita bukan berarti tidak boleh, tidak. Silakan, tapi ada keseimbangan. Ini yang patut kita khawatir. Pak, tidur. Iya, santai Pak ya, santai. Kemarin tahun baru, coba kita lihat Pak. Anak muda kita nyambut tahun baru 1 Januari, mana lebih semangat dengan nyambut 1 Muharram.
Coba lihat. Anak muda kita nyambut 1 Januari tahun baru. Anak muda kita Pak. Mulai dari sore sudah siap. Ada yang sudah nyuci motor, baju sudah disetrika untuk persiapan nyambut tahun baru malam pukul 00. Betul tidak? Wah, sudah siap galau Pak, nyambut tahun baru. Itu. Siap dengan jagung bakarnya, siap dengan merconnya. Ada. Pas malam hari, ada yang pergi ke pinggir pantai, ada yang pergi ke pinggir sungai Batanghari, ada yang di Ancol, ada yang di arena MTQ, ada yang di jembatan Auduri, macam-macam. Ada. Yang banyak duit, bakar kambing. Yang duit dikit, bakar jagung. Yang gak ketik duit, bakar sendal. Nyambut tahun baru. Pas pukul 00, galo-galo niup trompet. Mulai dari anak-anak, emak-emak, nenek-nenek, niup trompet serempak. Tiup trompet. Untung saja malaikat Israfil tidak mau ikut-ikutan tiup trompet. Kalau sempat malaikat Israfil juga ingin niup trompet, habislah galau-galau kita. Alhamdulillah malaikat Israfil sampai sekarang belum niup trompet Pak. Alhamdulillah masih hidup kita kan. Banyak nyontoh-nyontoh. Padahal tahun baru 1 Januari bukan milik kita, bukan punya kita. Itu punya orang Barat. Yang punya kita orang Islam 1 Muharram. Coba lihat 1 Muharram. Apa yang bisa kita lakukan? Selesai tahun baru 1 Januari, muncul pula tahun baru Cina, Imlek. Gongsi, apa kalau bapak kan? Kayak hebatnya. Iya, gongsi pacai. Tahun lalu saya telepon kawan saya di Jakarta. Halo, macam mana tahun baru gongsi pacai di Jakarta? Aduh Ustaz, entah besok tahun baru gongsi pacai Ustaz. Kenapa hujan lebat banjir kami Jakarta di banjir? Gak ada lagi gongsi pacai, yang ada cuma ngungsi yuk coy. Kita banyak mencontoh budaya-budaya luar. Tahun baru, coba lihat anak-anak kita. Apa namanya? Ulang tahun. Anak-anak kita tahun. Coba lihat sekarang. Ulang tahun anak kita. Ya, dibuat acara ulang tahun. Apa itu? Acara ulang tahun, nyanyi bersama, joget bersama, ya. Pasang-pasangan muda-mudi, dibuat acara tusuk balon, balonnya meletus, keluar surat hukuman. Apa hukumannya? Joget bersama pasang-pasangan, praktek goyang ngebor, goyang ngecor, goyang patah-patah, goyang itik, goyang gergaji, martin, linggis. Macam-macam. Yang buat acara itu orang tuanya sendiri. Masya Allah. Sudah itu nyanyi bersama Happy Birthday Tuyul. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ulang tahun. Setelah itu ada pula apa namanya tuh? Tahun hari apa namanya tuh? Hari kasih sayang, hari Valentine. Anak muda kita lah ngikut-ngikut hari Valentine pula. Apa itu hari Valentine? Hari kasih sayang.
Wah, rame-rame beli coklat, sudah itu bawa apa namanya boneka warna pink, gambar hati, diserahkan kepada pasangan masing-masing. Ada mahasiswa saya di Umbari itu Pak, maaf saya juga ngajar di Umbari. Mahasiswa lewat depan saya membawa boneka warna pink gambar hati. Saya panggil, kenapa bawa boneka warna pink tuh? Nah, Bapak tak tahu hari ini Pak. Apa? Hari kasih sayang hari ini. Apa kasih sayang? Iyalah hari kasih sayang hari ini. Kepala otak aku kasih sayang, kata saya. Dari mana itu Valentin? Valentin itu pendeta. Pendeta yang ada di barat sana, dia dapat mendamaikan antara kubu-kubu yang berseteru antar gereja di barat sana di Amerika. Lalu dia meninggal, hari kelahirannya dijadikan sebagai hari kasih sayang. Itu sampai pula ke Indonesia ajaran itu. Sampai pula ke kampung-kampung. Nah, anak itu ngikut pula selamat hari Valentin. Selamat hari kasih sayang. Nah, itulah budak bujangan bawa kembang. Kuserahkan setangkai kembang tai ayam ini untukmu. Bagi yang perempuan tidaklah nerima, ya saya terima setangkai kembang tai ayam. Masya Allah. Nyontoh-nyontoh. Nah, beginilah bapak-bapak hadirin sekalian. Ditambah lagi kesibukan-kesibukan kita, sehingga kita sebagai orang tua tidak memperhatikan anak, sehingga banyak anak-anak kita terjebak dalam lingkaran setan, narkoba di mana-mana, minuman keras, perempuan, perjudian, pemerkosaan, begal sekarang di mana-mana. Nah, persoalan-persoalan ini bapak-bapak hadirin perlu menjadi bahan renungan kita galau-galau. Sebab apa? Ini tanggung jawab kita. Untuk bisa menjadikan generasi yang baik di masa mendatang, dimulailah dari rumah tangga. Ketika hamil, ketika melahirkan, ketika menjadi anak-anak, lalu dia menjadi dewasa, semua ada tahapan pendidikan bagi kita sebagai orang Islam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada malam ini kita diundang. Tadi sudah kita cukurkan anak kita. Insya Allah akan dihitankan pula kakaknya. Insya Allah. Sudah kita belum? Belum ya? Belum. Insya Allah. Nah, ini semua adalah tahapan pendidikan bagi generasi muda kita. Pak. Sudah? Kok sudah lah nih? Ya, bentar lagi lah. Bapak hadirin yang dirahmati Allah. Sebagai orang tua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hakul walid alal walidihi. Kewajiban orang tua kepada anak ada 3 macam. Nah ini Pak. Kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak ada 3 macam. Yang pertama, ayyuhsinasma'u, memberikan nama yang baik kepada anak kita. Yang kedua, yu'allimahul kitabah, memberikan pendidikan kepada anak kita. Dan yang ketiga, wa ayyuzawwijahu idza adraka, menikahkan anak kita. 3 ini kewajiban kita sebagai orang tua. Tentunya sebelum kita memberikan nama, ketika dia lahir, azankan di sebelah kanan, dikomatkan di sebelah kiri. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Azana yu'adzinu bi azan. Ya. Azankan di sebelah kanan, komat di sebelah kiri. Itulah yang diperhatikan oleh sahabat, yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Hasan dan Husain cucunya. Kenapa diazankan dan dikomatkan? Karena bagi bayi itu ada yang mengganggu, ada jin yang khusus mengganggu anak-anak. Saibiyah. Jin itu selalu mengganggu anak-anak. Makanya ada anak kena sawan. Betul lah Bu ya? Tuh.
kadang-kadang susah diatur anak tuh kan gitu. Kenapa? Mungkin waktu ibu-ibu hamil dulu itu tidak baca surah Yusuf, surah An-Nisa. Mungkin ibu baca surah An-Nisa, tapi bapak-bapak harapannya lain. Ketika bapak-bapak, ketika ibu sedang hamil di rumah, ibu-ibu, bapak-bapaknya di toko lagi main domino. Lagi main. Ada apa ya? Main apa namanya tuh? Mudah-mudahan dapat gambar beruk. Istri hamil di rumah. Istri lagi hamil di rumah. Mudah-mudahan dapat joker. Mudah-mudahan dapat joker. Dapat joker. Begitu istri lahir, anaknya perangainya seperti perangai joker. Perangai beruk anaknya. Itu. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah. Diazankan. Dan juga ini dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladun 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir dia suci bersih, maka kedua orang tuanya lah yang membuat anak ini menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Apa artinya? Orang tuanya yang akan membentuk anak-anak itu. Ya, awas jatuh. Jatuh men. Iya. Bapak-bapak hadirin sekalian, maka oleh karena itu, karena bayi itu suci, dia bagaikan kaset kosong. Kaset kosong direkam, dia akan merekam apa saja yang kita berikan, suara apa saja. Makanya bayi yang baru lahir itu dia harus diazankan supaya dia merekam kalimat azan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat itu yang akan masuk di telinganya itu. Makanya orang tua dulu ketika dia mengayun dan menidurkan anaknya tuh Pak, kalimatan thayyibah, selawat itu yang dilantunkan oleh mak-mak kita zaman dulu, nenek-nenek kita dulu. Ini dalam rangka apa? Mendidik dan memasukkan kalimat thayyibah ke dalam telinga anak-anak kita. Misalnya dimasukkannya anaknya dalam ayunan, kalau dibacakan selawat, dibacakan kalimah thayyibah, kalimah tahlil. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syadi wa taraji, afatayya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Aduh, sejuk hati mendengarnya Pak. Kenapa? Selawat. Lagunya selesai, anak pun tidur. Kalimah selawat yang dibacakan. Ada lagi kalimah tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bukan main, malaikat pun dekat mendengarkan kalimat tahlil itu. Dan anak insya Allah dia merekam apapun yang kita baca itu. Luar biasa, sejuk hati mendengarnya. Tuh. Itu orang tua dulu. Orang tua zaman kini masuk anak dalam ayunan, lagunya mabok lagi, mabok lagi. Maka itu lihatlah sekarang di mana ada hiburan, mulai anak-anak bujang-bujang mulai cari ceper, cari cak macan. Di mana ada hiburan mabuk lah. Nah, alhamdulillah kita sini dah Pak Kades dah. Dak ada gitu sini dak ada. Saya sudah konfirmasi tadi dak ada macam itu dak ada. Sana jauh tengah lautan ada tuh.
Lihat zaman sekarang, makanya itu kadang-kadang orang tuanya sudah meninggal terbujur kaku di tengah rumah, ayahnya sudah meninggal, apa kata maknya, nak, ayah kau sudah meninggal. Lihat masyarakat sudah baca Yasin galo-galo. Bacakan surah Yasin untuk ayah kau tuh. Aku jawab anak yang bujang tadi, ndak bisa mak. Kalau ndak bisa surah Yasin, surah yang pendek be. Apa itu? Surah An-Nas. Ndak bisa juga mak. Ndak bisa baca surah An-Nas, surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ndak bisa juga mak. Kalau tak bisa baca surah An-Nas, surah Al-Ikhlas, surah apa yang kau bisa nak? Yang aku bisa katanya baca surah Alkohol ayat 2 botol. Ilaha illallah. Tuh, Masya Allah. Ini. Makanya kita ibu-ibu nih, kalau mau tidurkan anak, bacakan ayat Quran. Sekarang sudah ada HP. Nggak mau kita baca Quran, letakkan HP itu, ada baca ayat Quran, situ dekatkan di situ. Kalau orang Yahudi, Pak, supaya anaknya pintar, supaya anaknya cerdas, dia mutar kaset-kaset musik-musik klasik. Itu kalau orang Yahudi itu pintar-pintar anaknya. Nah kalau kita cuma ayat Quran, putar ayat Quran. Bila perlu kita yang baca Quran itu, bacakan ayat Al-Quran. Ada pula ibu-ibu nidurkan anak bukan main, enak nian, betul, selawat bukan main, enak selawat badan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asa wa daraji, bukan main, enak betul, sejuk hati mendengarnya. Cuman sayang, apa sayangnya? Ibu yang nidurkan anak tuh pakai BH, bingung malaikat. Kata malaikat, tak dihadiri ini selawat badar, dihadiri tontonan porno. Mulai pakai BH, Pak ya. Kalau masih baru enak pula, Pak. Iya. Ya sudah lama sudah. Udahlah, kata suaminya, gantilah BH itu, tali BH itu. Jangan lihat talinya, Bung, lihat isinya. Yang penting rasanya, Bung. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kadang-kadang ya Allah ribut suami istri, kadang-kadang piring, mangkuk, sendok keluar terbang. Bertengkar suami istri, Masya Allah. Sampai kenidur anak pun lagi marah-marah, bertengkar dengan suami, ketika menidurkan anak pun marah-marah. Wah, kadang ku berpikir untuk mencari gantinya. Marah dengan laki itu. Yang ayun anak sampai kedek sana. Kata suaminya, carilah. Kau baru nak mencari, aku lah dapat. Masya Allah. Itu Pak. Bapak hadirin sekalian, kita menidurkan anak, itu diazankan dan dikomatkan. Kemudian setelah diazankan hari ke-7, kita disuruh mengakikahkan anak kita. Al-ghulamul murtahanun, setiap bayi yang lahir itu tergadai. Hatta tusbih. Ya, sehingga dipotongkan hewan akikahnya. Jadi setiap bayi yang lahir diakikahkan. Kalau dia laki-laki, anak kita potong 2 kambing kalau kita mampu. Kalau tidak 1 sudah cukup. Kalau perempuan 1 kambing. Akikah. Itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah diakikahkan, dicukurlah rambutnya. Sebab apa? Memang al-fitratu khamsun.
bahwa fitrahnya itu atau kesucian manusia itu ada 5 macam. Ya. Pertama adalah nyukur rambut dicukur. Kedua adalah dicukur kumis. Kumis. Jadi sunnah nyukur kumis. Dipanjangkan jenggot, itu ajaran Islam. Ada belah, tuh kambing tuh. Katonyo. Nah, padahal wahus sawarid. Khaliful musyrikin. Hendaklah kamu berbeda dengan orang musyrik. Khaliful musyrikin. Waqtiruliha wahus sawarid. Berbeda dengan orang musyrik. Orang musyrik zaman dulu itu kumisnya melintang, tak ada janggut. Itu orang musyrik zaman dulu. Kalau zaman sekarang sama baik. Kata Nabi, hendaknya kamu berbeda. Cara berbedanya bagaimana? Kumisnya ditipiskan, jenggotnya dipanjangkan. Itulah ajaran Nabi. Enak. Siapa yang mau saja. Tidak ada paksaan. Nah, bapak-bapak hadirin sudah diakikahkan. Sudah diakikah, dicukur. Nah, 5 macam yang dicukur itu rambut dicukur, kumis dicukur, bulu ketiak dicukur. Nah, bulu ketiak apa? Supaya yang lebatnya bulu ketiak. Alah, di sunnah mencukur bulu ketiak itu sunnah. Tuh. Sudah itu apa lagi? Memotong kuku. Sunnah. Disuruh oleh Nabi motong kuku. Bila perlu tiap hari Jumat. Nah, yang terakhir apa? Motong. Tahulah bapak tuh, yang ada dalam celanong. Itu, enak. Sunnah. Ini bersih-bersih. Sunnah. Setelah itu, nah barulah diberikan nama di hari ke-7. Sunnah memberikan nama. Memberikan nama, apa kata Rasulullah? Tasammu bi asma'il anbiya. Berikan nama yang terbaik kepada anakmu seperti nama para nabi. Wah, itu Pak. Kalau kamu nak bikin nama anak, berikan nama seperti nama para nabi. Mana itu nama para nabi? Nah, lihat. Ibrahim, Musa, Yahya, Yakub, Yusuf, Muhammad. Itu nama nabi. Nah, jadi orang dulu nampaknya lebih memahami ajaran ini. Seperti nama para nabi, banyaklah di kampung-kampung nama itu nama seperti nama para nabi. Ya, kalau sekarang nampaknya sudah bergeser ini nampaknya nih. Nama-nama para nabi ini nampaknya sudah mulai sedikit-sedikit hilang, Pak ya. Sekarang anak-anak kita sudah hebat-hebat namanya sekarang. Apalagi yang anak-anak di TK, di SMP, SD sekarang, Pak. Wah, namanya hebat-hebat sekarang. Tidak ada lagi nama-nama para nabi. Ada nama Yunus. Tidak ada lah, jarang-jarang sekarang, Pak ya. Nama Ibrahim, nama anak di TK itu carilah, Pak. Tidak ada. Salah kalau di sini kan. Kalau di kota, Pak, tidak ada lagi nama. Anak Ibrahim, Musa, Yahya. Sekarang sudah hebat-hebat. Bapaknya senang main bola kaki, nonton bola kaki, lahir anak Christian Gonzalez. Wah. Iya. Lahir anak perempuan Siti Narkoba. Nah, bapaknya ngedar narkoba. Tuh. Yang lebih hebat lagi digabung-gabung nama bapak, nama ibu. Sebagai wujud tanda cinta kami berdua, maka gabungan nama ini adalah gabungan nama kami berdua. Nama bapaknya adalah Ibrahim. Ibrahim kan lahir tahun 60-an bapaknya. Nama ibunya Lisa. Jadi gabung jadi satu kit, tambah Lis jadi iblis. Hebat, keren nama anak ini. Wah, Masya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati, berikan nama yang terbaik. Nah, alhamdulillah tadi namanya apa? Abizar Ahmad
Abizar Al-Ghifari. Waduh, ini sahabat Nabi. Ahmad Abizar Al-Ghifari. Ini adalah nama sahabat Nabi, sahabat dekat, ya. Hebat. Nah, nama-nama seperti ini udah jarang nih. Nah, ini menjalankan sunnah, nama yang terbaik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, setelah diberikan nama yang terbaik, dicukur, diakikah. Nah, apalagi kewajiban orang tua yang kedua adalah yu'allimahul kitabah. Memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Pak, Bu, kewajiban kita memberikan pendidikan. Kita lihat sekarang ini. Pendidikan anak-anak kita kadang-kadang sangat menyedihkan. Kurang mendapat perhatian. Sekarang ini nampaknya kehidupan duniawi yang jadi bahan perhatian orang. Orang sekarang menempuh jalur pendidikan tidak lain dan tidak bukan adalah agar bisa mendapat kerja secepat-cepatnya. Kalau tidak mendapat kerja, tidak usah sekolah kau nak. Apa sekarang madrasah banyak tutup, betul tidak? Sekarang SD di mana-mana, ada SD macam-macam SD, ya kan? Sementara madrasah sudah banyak tutup. Kalau nak nerima menantu pun ditanya, kau kerja di mana? Kau nak calon menantu, aku kerja di mana kau? Nah, itu ditanya orang, wah kerja di kantor bank, wah cepat orang terima pak. Tapi kalau kau kerja di mana? Tak ada ngajar di mana? Ngajar madrasah. Hah? Madurasa? Madurasa pula sebutnya. Kenapa lama tak ada nyebut madrasah? Jadi madurasa. Bayangkan Pak. Soal materi sekarang. Lalu berikutnya Bapak, pendidikan. Pendidikan sekarang orang lebih mengutamakan pendidikan yang duniawi. Supaya cepat kerja. Pendidikan pelajaran matematika, pelajaran bahasa Inggris, pelajaran komputer. Sekarang jadi idola. Di kota sana Pak, waduh. Kalau yang namanya les komputer, les matematika, les bahasa Inggris 1 juta per bulan, bayar. Tapi kalau untuk ngaji di masjid 10.000 per bulan, nonggak 5 bulan. Ah, itu. Ada. Apalagi gurunya ngajar ke rumah, privat datang ke rumah. Guru les komputer, les bahasa Inggris datang ke rumah. Wah, tuan rumah servisnya bukan main. Hebat. Tuan rumah mengeluarkan buah anggur, buah apel, buah sangkis untuk les komputer. Gurunya datang. Wah. Tapi ketika guru ngaji datang ke rumah, yang keluar pisang Sarawak. Pisang Sarawak. Iya. Apa nama pisang tuh sini nih? Pisang apa tuh? Sesematu apa? Kalau pisang yang banyak biji itu apa tuh Pak? Banyak biji. Jadilah nasib seorang guru. Itulah. Bapak Ibu hadirin sekalian, pendidikan. Padahal pendidikan ini Pak, coba lihat. Salah satu ciri anak yang dapat berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan berdoa. Idza matu bunu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Setelah manusia ini mati, tidak ada lagi amalan kecuali 3. Nah, salah satunya adalah awaladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana mungkin anak kita bisa menjadi anak yang soleh sementara tidak kita ajarkan dia baca Quran, tidak kita ajarkan dia belajar sholat. Sekarang coba lihat, Masya Allah. Tuh. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, yu'allimahul kitabah, berikan pendidikan yang baik kepada anak kita, terutama ajarkan anak-anak kita baca Quran. Kemudian yang ketiga, wa ayyuzawwijahu idza adraka, menikahkan anak. Nah, Pak, sebelum anak kita sampai kepada jenjang pernikahan, ada yang namanya dikhitan. Khitan itu apa? Khitan itu adalah memotong kulupnya, sebagian daripada kulitnya. Bukan galau-galau dah.
Sebagian kecil saja, ada tulupnya itu saja. Nah, alhamdulillah Pak, ini anak-anak kita yang kecil-kecil sudah sunat. Mungkin bapak-bapak dulu sudah umur berapa Pak? Mungkin ada yang umur 18 tahun baru sunat kan itu. Ada kawan saya dulu umur sudah SMP Pak, sunat. Begitu datang Pak Menterinya, Pak Dokternya datang, wah kabur lewat pintu belakang, lari. Kenapa? Sudah besar sunat jadi takut. Nah, sejarah sunat ini aneh lagi Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan sunat ini. Dan Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk disunat, dikhitan. Tapi Nabi Ibrahim dulu mendapatkan paham dan ajaran itu ketika dia sudah 80 tahun. Ikhtatana Ibrahim samanuna sanah. Nabi Ibrahim alaihissalam disunat ketika umurnya 80 tahun. Ah, itu Pak. Itu kalau model-model gunting biasa udah telat tuh Pak. Ya, mungkin gunting tembang sudah tembang bonsai. 80 tahun kita nih baru berapa umur kita nih? Umur 80 tahun. Ah, itu. Umur 80 tahun itu seperti karet sudah tuh Pak kan? Ah, itu. Umur 80 tahun Nabi Ibrahim disunat. Ah. Nah, ajaran itu diteruskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terus sampailah kepada kita. Dan sungguh yang disunat ini sungguh manfaatnya luar biasa. Maka kepada kaum ibu-ibu, nah hendaklah carilah suami ya yang disunatnya semenjak dari kecil kan. Nah, jangan cari bersunat ketika dia sudah tua. Kalau sudah tua baru nak bersunat kan gawat tuh Pak kan. Sudah pengantin barulah nak bersunat, ya akan susah tuh. Tuh, baru masuk Islam dengan saya kemarin di Masjid Agung Al-Falah. Baru masuk Islam, Cino. Baru masuk Islam. Saya bilang, sudah sunat belum? Belum Pak. Sunat dulu, saya bilang. Sunat dulu, orang tua Pak. Sunat dulu. Paksa bawa jemil. Sunat. Sudah tua-tua bersunat. Ya. Alhamdulillah. Akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah. Nah, bapak-bapak, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak yang dicukur, semoga anak yang dikhitan ini menjadi anak yang soleh, dapat berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hikmahnya luar biasa ini. Semoga Bapak Irawan ini sekeluarga ya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.